Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu bi'aunillahi wa haulihi wa quwwatihi darsana fi kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah lil allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-an wasalna ila as-su'al al-wahid wa al-arba'in. Sahih? Nah. Sahih? Tapi yang di footnote ya. Nah, kalau di cetakan ana halaman 116 tentang ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang beliau menulis di salah satu redaksi menulis tentang Ikhwanul Muslimin. Tapi kita baca di sini. Wa qad i'tarada mu'taridun ala naqdil 'allamah Ibn Baz rahimahullahu taala lil Ikhwanil Muslimin wa qalla adabuhu wa anquluhu bi nassihi. Kata beliau, ada seseorang yang protes, yang menyanggah kritikan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Ikhwanul Muslimin, di mana sang pengkritik yang mengkritik Syekh Abdul Aziz bin Baz ini, dia itu orang yang sangat kurang adabnya dan ya kurang ajar. Ya, pertanyaannya atau kritikannya itu bernada tendensius dan kurang ajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz yang merupakan seorang ulama besar. Kata beliau, aku akan nukilkan ucapannya. Qala al-mu'tarid, berkata sang pengkritik, orang yang memprotes itu, kata dia, innani ahtarimuka wa aqdiruka wa uhibbuka fillah. Wahai Syekh, sesungguhnya aku menghormatimu, ya, memuliakanmu dan mencintaimu karena Allah. Walakinna li 'inda samahatikum itab. Namun di sini ya aku memiliki kritikan, teguran kepadamu wahai Syekh. Wa huwa annani qara'tu al-yawma fi majallatil majallah hadithan ma'a fadilatikum wa kutiba biha ala lisanikum 'anil ikhwanil muslimin. Kata dia, aku membaca pada hari ini di sebuah majalah ada ucapan yang kau ucapkan dan ada tulisan yang tertulis ala lisanikum. Ya, tertulis berdasarkan lisanmu. Nah, ini ucapan yang pantas atau enggak kepada seorang ulama sebesar Syekh Abdul Aziz bin Baz? Enggak pantas. Ya, kalimat-kalimat demikian. Kutiba biha ala lisanikum.
tentang Ikhwanul Muslimin. Walaqad katabal muharrir, di mana al-muharrir yakni ya penulis koran, penulis majalahnya, redakturnya menuliskan innal ikhwanal muslimin la yahtammuna bil aqidah. Sesungguhnya kelompok Ikhwanul Muslimin itu tidak mementingkan perkara akidah. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara bentuk penyimpangan kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka tidak ada perhatian terhadap permasalahan akidah. Tidak ada perhatian terhadap tauhid. Dakwah mereka itu yaitu ijtima'ul ummah, mempersatukan umat di atas kesesatan-kesesatan yang ada. Pokoknya umat bersatu. Fokus mereka adalah bagaimana untuk meraih kekuasaan, meraih kepemimpinan, masuk ke dalam politik. Tidak ada perhatiannya terhadap permasalahan akidah. Ditulis gitu di majalahnya itu. Wa annahum yuhyunal mawalid, dan dituliskan di majalah itu bahwa Ikhwanul Muslimin menghidupkan maulid-maulid, ya peringatan-peringatan maulid. Wa yaf'aluna katsiran minal bid'ah. Dan Ikhwanul Muslimin ditulis di situ mereka banyak melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Walaqad duhishtu katsiran li hadzal kalam. Kata sang pengkritik, sungguh aku sangat tercengang, sangat heran. Ya, sangat heran sekali dengan ucapan ini. Li annani amaltul ikhwana fi Misra li sanawatin adidah. Karena aku bermuamalah dengan Ikhwanul Muslimin bertahun-tahun. Aku sudah banyak berjumpa dengan Ikhwanul Muslimin, bermuamalah dengan mereka selama bertahun-tahun. Walam a'lam minhum syai'an min dzalik. Dan aku tidak mengetahui ada sesuatu dari yang disebutkan itu ada pada mereka. Artinya nggak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Baz, nggak seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwasanya mereka nggak ada perhatiannya terhadap akidah, mereka menghidupkan maulid, mereka berbuat bid'ah. Enggak. Ya. Ini diantara kekeliruan sebagian orang juga, di mana menilai suatu firqah itu dinilai dari individu orangnya, bukan dinilai dari kitab-kitab inti mereka. Antum kalau ingin menilai suatu firqah, maka jangan ngelihat kepada individunya. Terkadang individunya itu tidak menampilkan apa yang menjadi keyakinannya, atau dia menampilkan cuman Anda aja yang nggak ngah, ya, yang nggak sadar. Kalau ingin mengetahui tentang hakikat suatu kelompok, hakikat suatu firqah pemahaman, lihat kepada kitab-kitab inti mereka. Demikian juga sebaliknya, Ahlus Sunnah itu dinilai dari kitab-kitab inti mereka, bukan dinilai dari individu-individunya. Ada sebagian orang bilang, saya punya teman salafi dia, ya, tapi dia ikut politik. Berarti salafi itu membolehkan politik. Buktinya teman saya itu salafi ikut politik. Loh, kok bisa itu? Kok bisa? Dakwah salafiyah itu ditimbang dengan seseorang. Kalau orang itu melakukannya, berarti dakwah salafiyah juga membenarkannya? Belum tentu. Nah, maka demikian juga sikap kita kepada ahlul bid'ah, kita tidak melihat dari individu-individunya, tapi kita melihat dari akidah mereka yang tertulis dalam kitab-kitab inti mereka. Maka nggak boleh berdusta, jamaah. Ya, nggak boleh berdusta. Kita mengatakan bahwa kelompok ini begini, kelompok itu begitu. Gara-gara apa? Gara-gara ada oknum yang melakukannya seperti itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus dilihat akidahnya dalam kitab-kitab inti mereka. Itu yang berjalan di tengah ulama ahlu as-sunnah. Nah, maka dia, orang ini yang penanya ini, pengkritik ini, dia menghukumi Ikhwanul Muslimin itu baik bukan dari kitab-kitabnya, tapi dari orang-orang yang selama ini dia temui sebagai Ikhwanul Muslimin. Walam ajid fi muamalatihim ayya bid'ah. Aku tidak mendapati ketika berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, aku tidak mendapati ada sedikit pun kebid'ahan pada mereka. Ini nggak tahu dia ini paham bid'ah apa enggak, atau selama ini dia menganggap sesuatu yang bid'ah itu bukan bid'ah. Ya, sehingga banyak berjumpa dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, bahkan bertahun-tahun katanya dia gumbul sama Ikhwanul Muslimin, tapi kok nggak nampak
kesesatan Ikhwanul Muslimin. Ya, jangan-jangan memang salah satu dari mereka juga, atau bisa jadi ya nggak paham hakikat perkara yang sedang dia bicarakan. Au ayya syai'in mimma kutiba anhum fi hadhil maqalah, dan aku tidak mendapati sesuatu apapun yang dituduhkan oleh Abdul Aziz bin Baz terhadap Ikhwanul Muslimin itu. Falidha arju min samahatikum tashiha hadzal kalam. Tuh wani loh. Dia mengatakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz yang merupakan mufti am, yang merupakan ulama besar Saudi Arabia ketika itu. Dia mengatakan, dan aku harap kau mengklarifikasi, meluruskan ucapanmu itu, wahai Syekh. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi, beliau mengomentari Allahu Akbar, ya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk penyucian Allah Subhanahu wa taala terhadap tuduhan ini. Yuridu minasy-syekh ay yughayyira kalaman takallama bihi an ilmin wa dirayah. Orang ini ingin untuk supaya Syekh Abdul Aziz bin Baz merubah ucapannya, meralat ucapannya. Yang mana ucapan Syekh tersebut? Syekh Abdul Aziz bin Baz berucap dengan ilmu, dengan pengetahuan, ya, bukan dengan kebodohan. Wahal al-Imam Ibnu Baz yahrifu bima la ya'rif. Subhanallah, apakah mungkin Al-Imam Abdul Aziz bin Baz itu asbun berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui? Ajab Syekh Imamus Sunnah rahimahullah. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, "Na'am, katsirun minal ikhwan naqala anhum dzalik." Betul, banyak di antara al-ikhwan menukilkan tentang mereka seperti itu. Maksudnya banyak di antara para ulama-ulama yang menukilkan tentang Ikhwanul Muslimin seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya mereka ini di atas kebid'ahan dan seterusnya. Nahnu hakaina naqla jama'atin minal masyayikh wal ikhwan. Kita menukilkan hal tersebut dari para ulama-ulama, ya, para syekh, dan dari saudara-saudara kita. Annal ikhwanal muslimin laisa indahum nasyatun kulliyun wa qawiyyun fit tahdhir fima yata'allaq bisyirk wa da'wah ashabil kubur. Bahasanya demikian yang dinukilkan. Ikhwanul muslimin tidak ada perhatian, tidak ada concern, perhatian yang kuat dalam memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari penyembahan, ya, seruan-seruan untuk menyembah kepada penghuni kubur. Wa hadza ala kulli hal yarahu fi kutubihim wa siratihim. Tapi meskipun demikian, artinya meskipun saya menerima informasi ini dari ulama-ulama yang lain, dari saudara-saudaraku yang lain, kesesatan Ikhwanul Muslimin itu juga bisa didapati, bisa dilihat di dalam kitab-kitab mereka. Dan juga di dalam sirah perjalanan hidup mereka, terutama tokoh-tokohnya. Di mana kemarin pertemuan terakhir kita sampaikan tentang siapa? Hasan al-Banna. Ya, bagaimana Hasan al-Banna merupakan kuburi, seorang yang gemar mengkeramatkan kuburan-kuburan, melakukan perjalanan-perjalanan jauh dalam rangka untuk ngalap-ngalap berkah di kuburan. Ya. Fa'idha ruji'at kutubuhum yara min hadzalik. Maka kalau dicek dalam kitab-kitab mereka, tentu akan didapati hal tersebut. Tapi ini diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di kota Taif pada tahun 1416. Kemudian aku katakan, kata Syekh Abu Abdillah, hadas sa'il, orang yang menanya ini, penanya ini, tarahu jam'a ma'asu'i adabihil kadhib wal iftira' 'alal imam. Anda akan mendapati sang penanya ini, sang pengkritik Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia ini sudah nggak ada adabnya buruk, bercampur dengan kedustaan, berdusta kepada atau berdusta atas nama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wa sadaqa alaihi al-mathalul qail, dan sungguh benar apa yang diucapkan oleh seorang yang punya permisalan, hasyafan wa su'aqilah,
Ya, hasyafan wasu akila. Ya, maksudnya ini permisalan ya. Ini permisalan diucapkan oleh orang-orang Arab. Liman jama'a baina khaslataini dzamimatain. Yaitu seseorang yang mengumpulkan dua keburukan. Ya, hasyafan itu maknanya adalah at-tamr ar-radi. Kurma yang jelek. Ya, hasyafan wasu akila. Sudah kurmanya jelek, timbangannya dikurangi lagi. Paham ya? Jadi mengumpulkan berapa keburukan? Mengumpulkan dua keburukan. Ngomongnya kurmanya bagus, tapi ternyata kurmanya jelek. Satu. Kemudian ketika ditimbang, timbangannya juga dikurangi. Sudah mendapatkan kurma yang jelek, timbangannya juga dicurangi sama dia. Ini permisalan bagi orang-orang yang mengumpulkan keburukan di atas keburukan. Ya, liman jama'a baina khaslataini dzamimatain. Apa keburukannya? Yang pertama kata beliau, awalan ad-dibajah. Ad-dibajah muqaddimah allati fi muqaddimati soal, yaitu awalan yang diucapkan di dalam pertanyaannya. Dia mengatakan uhibbuka wa ahtarimuka, ya, dan seterusnya, walakin kada wa kada. Liman yuqal hadzal uslub minal kalam. Kepada siapa sih sang penanya mengucapkan ini? Li imam min a'immatis sunnah. Dia ucapkan ini kepada salah seorang imam dari imam-imam ahli sunnah. Nasiris sunnah wa qami'il bid'ah. Yaitu seorang yang menolong sunnah dan menumpas bid'ah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Thanian, yang kedua di antara kesesatan orang ini, yaitu yang menanya ini, dia mengatakan yaqul qara'tu wa kutiba ala lisanikum. Aku membaca dan tertulis atas lisanmu wahai Syekh. Ya, tertulis berdasarkan mulutmu, nek basa Surabaya berdasarkan cangkemmu. Ya, itu kalimat yang kasar. Wa hadza min su'il adab ma'al ulama. Ini adalah bentuk su'ul adab kepada para ulama. Wa yabdu anna sa'il lam yaqra' siratat tullab ma'a masyayikhihim ala murriddar. Dan ini menunjukkan bahwa sang penanya itu tidak pernah membaca tentang sejarah bagaimana para tulab, adab para tulab, para penuntut ilmu kepada syekhnya sepanjang zaman. Walam yaqra' kaifa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia tidak pernah membaca bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah yata'addab ma'a syaikhihi imami daril hijrah Malik ibni Anas. Bagaimana Imam Syafi'i beradab kepada gurunya, kepada syekhnya, yaitu Imam Darul Hijrah Imam Malik bin Anas. Walam yattali' ala adabi Alamil A'lam Mujaddididdin Al-Imam Ahmad bin Hanbal ma'al Imam Syafi'i rahimahullah wal amthilatu ala dhalika kathira fal awla li hadha sa'il wa amthalihi an yata'allamul adaba qabla talab. Dia enggak pernah membaca, mempelajari ya bagaimana Imam Ahmad beradab kepada Imam Asy-Syafi'i dan yang semisalnya dengan mereka banyak. Maka yang lebih utama kepada sang penanya dan yang semisal dengannya untuk dia belajar adab terlebih dahulu sebelum dia bertanya. Ya, maka seorang harus dia menghormati gurunya, menghormati syekhnya. Ya, sepanjang gurunya atau syekhnya itu memang benar-benar di atas sunnah, dia memberikan kecintaan, dia memberikan penghormatan kepada gurunya tersebut. Nah, wa qauluhu, ya, apalagi ini sekelas ulama besar dan juga sekelas Mufti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang termasuk di antara 4 ulama besar abad ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang satu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah ajma'in. Ya, salah satunya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian wa qauluhu wa kutiba ala lisanikum fihi istighfalun lil imam rahimahullah. Kemudian ucapan sang penanya yang mengatakan dan tertulis
berdasarkan mulutmu itu merupakan celaan kepada imam. Ya, merupakan bentuk celaan kepada Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Haitsu yufhamu min dzalika annahu yuktab anhu ma lam ya'taqid. Di mana tersirat dalam ucapan sang penanya tadi bahwa ini tertulis berdasarkan ucapanmu, berdasarkan mulutmu, dipahami dari situ seakan-akan tulisan yang ada di majalah itu adalah sesuatu yang tidak diyakini. Ya, sesuatu yang tidak diyakini oleh syekh, tapi diucapkan oleh syekh. Nah, ini kan berarti orang yang bodoh mengucapkan sesuatu yang tidak dia yakini. Aw lam yakun ladaihi fihi ilmun, atau diucapkan tanpa ada dasar ilmu. Ini tuduhan keji kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wala yafutuka ayyuhal qari' al-labib anna hadhihi muqabilah atau muqabalah rasmiyah. Dan tidak tersembunyi bagimu, wahai pembaca yang cerdas, kata Syekh, kalau Anda membaca, maka Anda akan dapati Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menjawab tentang, berbicara tentang Ikhwanul Muslimin itu dalam rangka muqabalah rasmiyah, yaitu wawancara resmi. Jadi ada wartawan, reporter datang kemudian mewawancarai Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, nah, wawancaranya ini kemudian ditulis, dimuat di majalah. Wa maqala dzu ahammiyah fala yastati' sahibul liqa' awil muharrir an yughayyir. Kata beliau, dan ini adalah sebuah pertemuan yang diucapkan di mana sang redaktur atau wartawannya tadi itu nggak ada kapabilitas untuk merubah ucapan-ucapan syekh, nggak ada. Karena memang di antara nggak tahu ya kalau wartawan-wartawan atau redaktur-redaktur di Indonesia ini, tapi kalau redaktur itu hanya menuliskan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh narasumbernya, tidak dia rubah-rubah, tidak dia ganti-ganti. Ya, adapun kalau mau ditambah-tambahi, itu mungkin dikasih dalam kurung untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan ucapan narasumbernya. Ya, tapi kalau redaktur yang jujur, dia akan menuliskan sesuai huruf per huruf, kalimat per kalimat, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh narasumbernya. Maka di sini kata beliau, sang redaktur gak mungkin berani ngerubah-rubah ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apalagi mempertaruhkan reputasi korannya, reputasi majalahnya. Walau hadatsa dzalik fa inna syekh lan yaskut ala dzalik. Kalaupun memang terjadi dirubah-rubah sama redakturnya, syekh tidak mengucapkan itu tapi ditulis seperti itu, atau dikurang-kurangi ucapan syekh, kalaupun memang itu terjadi, pasti syekh tidak akan tinggal diam. Wala siyama idza arafta anna li syekh rahimahullah waqtun yatafarraq fihi li ma'rifati ma fi suhufil yaumiyah. Terlebih lagi kau mengetahui bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz itu juga memiliki waktu di mana beliau membaca berita-berita yang terjadi pada zaman beliau. Ya, karena beliau seorang ulama yang mufti, maka beliau harus up to date. Ya, beliau harus tahu perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi bagaimana. Meskipun beliau buta, namun beliau istilahnya up to date gitulah, mengupdate perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Apalagi beliau mufti kerajaan, resmi ditunjuk oleh kerajaan Saudi Arabia sebagai mufti Saudi Arabia. Ya. Kemudian yang ketiga, tsalitsan qaulus sa'il, ucapan penanya yang mengatakan walaqad kataba al-muharrir wa annahum yuhyuna al-mawalid wa yaf'aluna katsiran minal bid'ah. Dia mengatakan di tulisannya tadi bahwasanya Ikhwanul Muslimin menghidupkan maulid-maulid, yang melakukan banyak bid'ah-bid'ah, ma'astimraris sa'il fi su'i adabihi ma'al imam Ibn Baz fi qawlihi wa laqad katabal muharrir aidan adafa huna al-fariyah wal kadhib ala syekh fi qawlihi yuhyuna al-mawalid wa yaf'aluna al-bid'ah. Dia padahal sudah banyak banyak kurang ajarannya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia juga menukilkan firyah wal kadhib, kedustaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz.
di mana dia mengatakan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, Ikhwanul Muslimin menghidupkan maulid dan menghidupkan bid'ah, melakukan bid'ah. Padahal yang tertulis di majalahnya nggak gitu. Paham ya maksudnya ya? Yang tertulis di majalahnya nggak kayak gitu. Padahal memang benar saja nih. Sebenarnya memang benar Ikhwanul Muslimin itu menghidupkan maulid, melakukan bid'ah, memang benar. Tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika diwawancara itu tidak berkata seperti itu. Maka berarti ini firya, berdusta, kadzib atas Syekh Abdul Aziz bin Baz. Aku katakan, maqalatu Syekh fil Ikhwanil Muslimin alladhi yaghli minha hadha as-sa'il wa amthaluhu naqaltuhu kama hiya. Ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang Ikhwanul Muslimin yang menjadikan orang ini mendidih otaknya, naik pitam, maka aku nukilkan sebagaimana tertulis. Surah tibqal asal. Ya, surah tibqal asal, fotokopiannya yang persis seperti aslinya. Wal qari'ul karim laisa bisadij tamtali alaihi al-akadib. Dan tentu pembaca sekalian, yakni beliau tujukan kepada pembaca kitab ini, ya, pembaca sekalian itu bukanlah orang yang sadid. Orang yang sadid adalah orang yang yusaddiq ma yasma'. Orang yang membenarkan apapun yang dia dengar. Itu disebut sadid. Apapun yang dia dengar, oh benar berarti. Meskipun yang mengucapkan ini orang pendusta sekalipun, pokoknya apapun yang dia dengar itu dia benarkan. Nah, kata beliau, pembaca sekalian bukan termasuk golongan orang seperti itu, yang membenarkan apapun yang diucapkan, meskipun itu kedustaan-kedustaan. Faqra al-maqalata warji' al-marja'. Maka silakan Anda lihat sendiri ucapan yang termuat dalam majalah tersebut. Ya, silakan rujuk kepada majalahnya, kata beliau. Fa aina yuhyunal mawalid wa yaf'alunal bid'ah. Mana ada kata-kata di situ tertulis bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan yuhyunal mawalid, menghidupkan maulid, wa yaf'alunal bid'ah, melakukan bid'ah-bid'ah. Tidak ada tertulis seperti itu. Walakinnahu amal basirah an qabulil haqqi wal huda. Nas'alullaha al-afiyah. Akan tetapi sang penanya itu sudah buta mata hatinya, buta dari menerima kebenaran dan petunjuk. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan. Wa ma yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, dan tidaklah seseorang itu senantiasa berdusta, dan dia terus-terusan berusaha untuk berdusta sampai dia tercatat, terstempel di sisi Allah sebagai sang pendusta. Kemudian rabi'an, yang keempat, di antara kesesatan sang penanya ini, qaulus sa'il, ucapan dia yang mengatakan duhishtu, aku tercengang, aku kaget, li'annani amaltu walam a'lam minha syai'an min dzalik. Ya, aku kaget karena aku bermuamalah dengan Ikhwanul Muslimin, namun aku tidak mengetahui ada sedikit pun kesesatan Ikhwanul Muslimin. Aqulu li hadzal mundahish wa bi ijaz. Maka aku katakan kepada orang yang tercengang ini tadi, iqra kutubal qaum. Bacalah sendiri kitabnya Ikhwanul Muslimin itu. Ya, kalau kau heran, bacaan sendiri kitab-kitabnya Ikhwanul Muslimin. Kama asyara ilaika samahatul imam fi khatimati jawabihi ala su'ali. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri di akhir jawaban beliau. Wa in kunta la tastati' al-qira'ah li dhiqil waqti 'indak farji' ila al-waraqat qabla hadhihi biqalil. Kalau kau tidak punya waktu untuk menelaah kitab-kitab mereka secara langsung, karena mungkin kau tidak memiliki banyak waktu, sibuk, ya, maka silakan kau buka beberapa lembar dari kitab ini sebelumnya. Ya, karena di dalam kitab ini sebelumnya sudah disampaikan tentang kesesatan Ikhwanul Muslimin dari kitab-kitab mereka sendiri. Fatajid mulakhas, ya, fatajid mulakhasa an ba'di ma fa'aluhu al-ikhwan bi qiyadati mursyidihim Hasanin al-Banna. Maka kau akan dapati ringkasan
dari sebagian apa yang telah dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, perbuatan-perbuatan mereka, kesesatan-kesesatan mereka yang dikomandoi langsung oleh pemimpin mereka Hasan al-Banna. Wa ma lam ta'lamhu anta fa'tirafatul qaum takfi an ma'rifatika wa ilmika. Dan apa-apa yang tidak kau ketahui, wahai sang penanya yang tercengang tadi, apa-apa yang tidak kau ketahui, maka pengakuan sebagian kaum atas kesesatan Ikhwanul Muslimin itu sudah cukup dari ketidaktahuanmu. Ya, kau nggak tahu bukan berarti kemudian Ikhwanul Muslimin nggak sesat. Ketika ada orang lain yang membongkar kesesatannya, itu sudah cukup dari ketidaktahuanmu. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti menunjukkan sesuatu itu batil. Contoh misalnya antum ada seseorang lagi sakit, kemudian dia pergi ke dokter. Setelah itu dokternya mengatakan bahwa kau sakit ini dan ini, maka wajib bagimu untuk wajib bagi kita para dokter untuk melakukan amaliyah jirahiyah, yakni operasi. Kemudian kata yang sakit ini, Isyrahli, coba jelaskan kepadaku operasi tersebut apa. Dijelaskan sama dokternya panjang lebar. Gak paham-paham orang yang sakit ini. Gak paham saya. Karena memang dia gak punya ilmu tentang kedokteran. Apakah ketidakpahamannya ini membuatnya dia akhirnya membatalkan operasinya? Mati deh. Paham ya, mati dia. Waduh, afwan dok, saya nggak paham itu apa yang Anda ucapkan tadi itu tentang operasi ini. Terus gimana? Nggak jadi saya operasi. Kata dokternya, loh kau kalau nggak jadi operasi mati loh kau. Iya, mati kau kalau nggak jadi operasi. Iya, tapi gimana? Saya nggak paham. Maka cukup pemahaman dokter ini sudah dari ketidakpahamanmu. Paham ya, jamaah ya? Ya, maka ini bantahan kepada orang tersebut. Ketidakpahamanmu terhadap kesesatan Ikhwanul Muslimin bukan berarti kemudian Ikhwanul Muslimin tidak sesat. Ya. Para ulama yang mengetahui tentang kesesatan Ikhwanul Muslimin itu sudah cukup ya untuk membuktikan kesesatan mereka daripada ketidaktahuanmu. Tsumma innaka law alimtal qaidah man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Kemudian apabila engkau mengetahui tentang sebuah kaidah yang berbunyi barang siapa yang menghafal atau mengetahui sesuatu itu adalah hujjah bagi yang belum mengetahuinya. Ya, barang siapa yang sudah mengetahui sesuatu itu sudah menjadi hujjah bagi yang belum mengetahuinya. Wal jarhu muqaddam ala ta'dil. Demikian juga dengan kaidah para ulama usul bahwasanya kritikan itu lebih didahulukan daripada rekomendasi. Orang ini, sang penanya ini, dia merekomendasikan Ikhwanul Muslimin sebagai orang-orang yang baik, ahlul khair, orang yang di atas kebaikan, gak ada keburukan. Ini kan pujian, rekomendasi. Namun Syekh Abdul Aziz bin Baz mengkritik Ikhwanul Muslimin. Mana yang lebih didahulukan? Kritikan atau rekomendasi? Kritikan. Ini kaidah. Al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Wa ziyadatu thiqah maqbulah. Ada kaidah juga yang berbunyi tambahan ya, ziyadah thiqah, tambahan dari orang yang terpercaya. Artinya kabar ilmu tambahan yang disampaikan oleh seorang yang thiqah itu makbulah, diterima. Ya, apalagi disandarkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang yang sudah diakui keilmuannya. Wa idza udhifa ila dzalika kullihi annal mutakallim huwa imamul jarhi wat ta'dil fi zamanihi. Nah, kalau semua kaidah-kaidah tadi disandarkan kepada sang pembicara dalam majalah tersebut. Siapa yang berbicara di majalah itu? Syekh Abdul Aziz bin Baz, di mana beliau adalah imamnya al-jarh wa ta'dil di zaman beliau. Wa huwa alladzi la yajrahu wa la yantaqidu hatta yatathabbat. Di mana Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau tidaklah mengkritik sesuatu, tidaklah membantah, mengkritik sesuatu sampai beliau tasabbut terlebih dahulu. Beliau cross check terlebih dahulu. Beliau pelajari terlebih dahulu.
Bukan orang yang asbun, yang ceplas-ceplos, bukan. Lau alimta hadza wa wa'ahu qalbuka lama aqdamta ala ma aqdamta alaihi. Kalau kau mengetahui hal ini dan kau hatimu menyadari akan hal ini, tentu kau tidak akan lancang sebagaimana kau lancang terhadap Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian khamisan, qaulus sa'il falidha arju tasqiha hadzal kalam. Sang penanya tadi mengatakan, oleh karenanya aku berharap engkau mengoreksi ucapanmu ini. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma hadhil jur'ah wa hadha ta'ali 'alal jabal syamikh. Ya, betapa kurang ajarnya orang ini. Betapa lancangnya dan sombongnya orang ini kepada ulama yang diistilahkan oleh beliau al-jabalus syamikh, gunung yang kokoh. Ya, betapa kerdilnya orang ini mau menanduk gunung yang kokoh. Yatlubu min rajulin huwa marja'un lil ummah fi asrihi fi anha'il ma'murah al-udula an qaulil haqqi. Betapa orang ini, kalau dilihat lucu, dia meminta kepada seorang yang merupakan rujukan umat Islam di zaman ini. Ya, rujukannya umat Islam di zaman ini, bahkan rujukan umat Islam di dunia, dia tuntut untuk udul, meralat ucapannya. Ya, karena ucapannya itu nggak benar. Ya, meralat dari ucapan yang hak. Wallahi inni la'a'lam ulama ajilla min aqrani rahimahullah annahum yastahyuna an yaqifu liilqa'i kalimah bihadaratihi fi baitin min buyutillah. Kata Syekh Abu Abdillah, demi Allah, aku mengetahui para ulama-ulama yang mulia di antara orang-orang yang sejawat dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, bukan yang lebih rendah, enggak, tapi sejawat, seumuran dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang juga satu zaman dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mereka ini, para ulama-ulama ini yang mulia ini, mereka itu malu. Ya, mereka itu sungkan ketika mereka mengucapkan suatu kalimat. Di situ, di majelis itu ada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Malu mereka, gak wani, gak berani. Ya, karena berwibawanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Au fi majlisin huwa fihi, atau di dalam majlis yang di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hatta yasta'dzanu au yusta'dzan lahum, sampai mereka minta izin dulu kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk menyampaikan kalimat, atau diizinkan terlebih dahulu oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, apalagi beliau ini termasuk ulama kerajaan itu. Wa minhum man huwa adhun fi haibati kibaril ulama nahika min an yatlubu mithla hadzal talab. Ya, apalagi Syekh Abdul Aziz bin Baz atau para ulama-ulama tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang termasuk di antara anggota kibar ulama. Ya, seperti hay'ah kibaril ulama atau al-lajnah ad-daimah, para ulama-ulama besar di situ. Mereka malu ketika mau mengucapkan suatu kalimat di mana di dalam majelis itu ada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, ini mereka semua yang menunjukkan betapa mereka ihtiram, menghormati Syekh Abdul Aziz bin Baz. Secara tidak langsung mereka melarangmu, wahai sang penanya, dari kekurang ajaranmu ini. Ya, dari pertanyaanmu itu yang kau menuntut Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk meralat ucapannya. Dan yang terakhir, sadisan ja'at qasimatu Al-Dhahri fi jawabil imam rahimahullah. Telah datang qasimatul dhahri, yakni al-halak, kebinasaan dirimu wahai sang penanya, dalam jawaban imam rahimahullah. Wa qad akkada ma qalahu fi maqalatihi sabiqah wa zada sa'an. Syekh Abdul Aziz bin Baz menekankan ucapan beliau sebelumnya dan ditambah lagi sama beliau, bi an yuraji'a hadzal sa'il wa amthaluhu, bi an yuraji' hadzal sa'il wa amthaluhu kutuba al-qaumi fasawfa yara minha ma dzukira. Ditambah lagi bahwasanya sang penanya dan yang semisal dengannya yang tidak puas dengan jawabannya Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk merujuk
kepada kitab-kitabnya Ikhwanul Muslimin, maka dia akan mendapati kesesatan-kesesatan Ikhwanul Muslimin seperti yang disebutkan. Dan wasil soal. Kenapa haramnya musik tidak masuk dalam penghalang pada pembahasan sunnah tarkiyah? Dakwah dengan wasilah musik termasuk sunnah tarkiyah. Maksudnya apa ini? Haramnya musik tidak masuk dalam penghalang. Ya wallahu a'lam, kalau anak pahami dari kalimat ini, haramnya musik itu dipertentangkan oleh orang-orang yang menghalalkannya, di mana hadis-hadis yang mengharamkan tentang musik itu didhaifkan oleh mereka. Ya, seperti dalam riwayat Imam Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Bahwasanya akan ada kelak di antara umatku yang menghalalkan khamr, zina, sutra dan alat-alat musik. Ya, kata mereka ini hadisnya tidak sahih. Oke. Kemudian juga di antara syubhat mereka, kalaupun musik itu diharamkan, maka itu musik-musik yang erat kaitannya dengan khamr, ya erat kaitannya dengan judi, erat kaitannya dengan hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau musik-musik yang isinya baik, maka itu tidak diharamkan. Intinya mereka berusaha untuk menyelewengkan tentang dalil yang sangat terang benderang akan haramnya musik. Maka dipakailah sunnah tarkiyah. Kaidah sunnah tarkiyah, yaitu sesuatu yang Nabi SAW memiliki motivasi untuk melakukannya. Ada dorongan dari Nabi SAW untuk melakukannya. Kemudian tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk melakukannya, namun ternyata tidak dilakukan oleh Nabi. Paham jemaah? Ini disebut sunnah tarkiyah, sesuatu yang Nabi punya dorongan kuat untuk melakukan hal itu, dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya, tapi gak dilakoni ambek Nabi. Apa alasannya? Karena memang itu bukan bagian dari agama dan itu diharamkan. La tal'ab. Gimana? La tal'ab. Isma. Seperti misalnya musik. Apa motivasi orang-orang yang berdakwah lewat musik? Motivasinya adalah agar dakwah semakin tersebar, Islam semakin tersyiarkan. Ya, orang-orang yang selama ini tidak pernah hadir di majelis ilmu, maka akan sampai dakwah kepada mereka lewat musik, karena mereka itu mendengarkannya cuma musik saja. Mereka nggak mau datang ke masjid. Ya, kalau kita dakwahnya cuma ada di masjid, maka mereka yang ada di luar masjid, ya yang ada di kafe-kafe, diskotik-diskotik, mereka nggak tersentuh dakwah. Terus gimana caranya? Ya mau nggak mau kita jemput bola. Ya, kita bikin musik-musik yang islami supaya mereka itu mendengarkan dakwah juga lewat musik tadi, supaya Islam semakin tersebar. Baik, ini motivasi mereka ya. Nabi punya nggak kayak gitu motivasi seperti itu? Punya. Nabi juga pengen dakwah Islam tersebar. Ya, bahkan Nabi lebih antusias daripada mereka. Nabi lebih semangat daripada mereka. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi Nabi SAW untuk berdakwah lewat musik? Apa tidak ada musik di zaman Nabi? Ada. Ada musik di zaman Nabi. Yang buktinya Nabi berucap tentang musik kok. Dan musik digunakan oleh orang-orang Quraisy, di antaranya An-Nadhr ibnul Harith, untuk melawan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ketika didengarkan itu akan membuat seseorang beriman. La tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kau mendengarkan Al-Quran
dan sibukkan dirimu dari Al-Quran itu agar kalian menang, tidak kalah. Ya, karena orang ketika itu mendengarkan Al-Quran dari keindahan bahasanya tertarik, lama kelamaan akan masuk Islam. Ya, maka bagaimana cara melawan Al-Quran itu? Bagaimana supaya orang-orang tidak mendengarkan Al-Quran? Dilawan dengan musik. Itu yang dilakukan oleh seorang musyrik yang bernama An-Nadhr ibnul Harith. Dia menyewa penyanyi-penyanyi, dibayar sama dia untuk menyanyi-menyanyi di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Ya, agar orang-orang Arab Quraisy tersibukkan dengan musik daripada Al-Quran. Ada musik di zaman Nabi. Maka tidak ada yang menghalangi Nabi untuk main musik. Ya, tidak ada. Namun ternyata dilakukan nggak sama Nabi? Aneh kan kalau antum coba pikir-pikir. Nabi punya dorongan kuat. Nabi pengen Islam tersebar. Alat musiknya sudah ada. Opo gak dilakoni sama Nabi? Ini namanya sunnah. Sunnah tarkiyah. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Maka kita juga meninggalkannya. Jadi sunnah bukan cuma fi'liyah. Bukan cuma sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Izin bertanya, apa makna perkataan Imam Malik ini? Karena ana masih belum paham. Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Barakallahu fiik. Ucapan Imam Malik ini ditanyakan oleh seseorang ketika di majelis ada orang yang bertanya, kaifastawa? Wahai Imam Malik, bagaimana istiwa? Maka Imam Malik terdiam, beliau menundukkan kepalanya seraya bercucuran keringat, menunjukkan bahwa ini pertanyaan yang berat. Ya, tidak ada pertanyaan seperti ini di zaman Nabi SAW. Para sahabat tidak ada yang bertanya seperti itu. Bahkan Arab-Arab Badui. Arab-Arab Badui ini kalau tanya ekstrim-ekstrim. Ya, temannya yang kencing di masjid itu loh. Tahu ya, yang kencing di Masjid Nabawi itu kalau tanya kepada Nabi, pertanyaannya sangar-sangar. Tapi meskipun demikian, gak ada satupun Arab Badui yang nanya tentang kaifiyah sifat Allah, tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, gak ada. Maka ketika itu Imam Malik menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa ini, yuktab bima idzahab, layak ditulis dengan tinta emas dan menjadi mizan, menjadi timbangan ahlus sunnah dalam semua sifat. Bukan cuma sifat istiwa saja, tapi semua sifat Allah timbang dengan kaidahnya Imam Malik ini. Terapkan dengan kaidahnya Imam Malik ini. Al-istiwa ma'lum, kata Imam Malik. Istiwanya Allah itu maklum, diketahui. Artinya diketahui secara bahasa Arab. Istiwa artinya apa? Ma makna istiwa? Ala wartafa. Allah tinggi di atas. Itu makna istiwa secara bahasa. Diketahui, memang bahasa Arab demikian. Wal kaifu majhul, tapi bagaimananya istiwa itu tidak diketahui. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Sifat itu ada maknan, ada kaifan. Ada makna dan ada bagaimananya. Yang masih ingat saya contohkan pakai apa? Sampai ketinggalan kemarin barangnya. Yang masih ingat kemarin saya contohkan pakai apa? Sampai barangnya ketinggalan kemarin sini. Nah, siapa yang bisa jelaskan pakai parfum? Apa maksudnya? Parfum apa ya? Harumnya. Parfum itu sifatnya harum. Harum itu antum tahu nggak maknanya apa? Tahu, harum itu wangi. Lawan katanya apa? Busuk. Paham antum? Itu maklum, paham. Tapi bagaimananya harum itu tahu nggak? Nggak tahu. Antum nggak tahu bagaimana harumnya parfum itu. Kecuali salah satu dari 4 hal. Ya, salah satu dari 4 hal. Apa yang dia nyebutkan? Antum melihat langsung. Ya, melihat langsung hal yang serupa, melihat langsung barangnya. Yang kedua, yang serupa dengannya. Oh, bertiga, afwan. 3,
adanya informasi yang sampai kepada antum tentang detail bagaimananya. Ya. Antum ngincipi langsung parfumnya. Baru tahu antum bagaimananya harumnya parfum itu. Oh ini toh tiba no. Nah. Atau kalau nggak bisa, antum nyium yang serupa dengan parfum tadi. Ya karena parfumnya mahal, segel, nggak bisa antum ngincipi. Ya, buka segel bayar. Terus bagaimana caranya? Ya antum ngincipi yang baunya mirip dengan itu. Ya mungkin parfum yang KW lah, atau mungkin benda lain. Kayak bunga, ada bunga mawar, bunga melati. Itu ciuman bunga itu di pot depan itu, ya kayak ngono mambune. Atau yang ketiga, sang pedagang parfum tadi mengatakan kepada Anda informasi yang sangat jelas tentang bagaimananya wangi parfum itu, sehingga tergambar, terbenak di dalam benak antum itu tentang baunya parfum tersebut. Anak nggak tahu kalau antum ya. Anak itu terkadang meskipun parfumnya itu enggak anak cium, tapi ketika mendengarkan penjelasan dari tukang parfum itu, kok seakan-akan ada bau parfumnya itu. Antum ngerasakan enggak itu? Enggak ya? Iya, anak kayak gitu sama. Jadi ketika ada orang cerita itu, parfumnya itu campuran antara bau oud sama bau ini, itu tahu-tahu baunya itu terlintas gitu. Atau gini sajalah. Antum punya satu parfum yang antum lupa namanya atau mereknya apa, antum lupa bentuk botolnya bagaimana, warnanya lupa, tapi antum ingat baunya. Coba antum ingat-ingat baunya lah, kayak seperti ada baunya beneran. Antum ngerasakan itu enggak? Enggak ya? Nah, berarti beda ini. Oh, bau masakan. Ala kulli hal, sekarang terapkan kepada Allah. Allah baru diketahui bagaimananya dengan cara melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Nggak bisa. Coret. Atau yang kedua, Anda baru tahu bagaimananya sifat Allah, yaitu dengan melihat yang semisal dengan Allah. Ada yang semisal dengan Allah? Tidak ada. Atau yang ketiga, ada informasi tentang bagaimananya sifat Allah itu. Sedangkan informasi tentang Allah cuma dari dua pintu. Dari mana dan mana? Dari kitabullah dan sunnah. Dan keduanya tidak ada yang mendeskripsikan, menjelaskan secara detail tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka cukup ahlus sunnah menetapkan maknanya sesuai dengan yang dipahami bahasa Arabnya. Istiwa demikian maknanya, tapi bagaimananya majhul, tidak diketahui. Ya sudah, nggak usah dibayang-bayangkan. Ya nggak usah dibayang-bayangkan. Nah ahlul bid'ah, permasalahan mereka suka membayang-bayangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya bahkan kita geram sebagian ahli bid'ah, ini kufur sebenarnya. Ya kufur. Sampai ada yang menggambar Tuhannya Wahabi. Digambar sama mereka. Dari kalangan ahli bid'ah. Ya Tuhannya Wahabi, ya anak baru lihat gambarnya langsung tak skip sama anak. Kufur. Tuhannya Wahabi digambarkan tangannya dua di kanan gini. Saya baca komentar-komentarnya gini. Ya. Ini orang cacat ini, kata dia. Tangannya dua di kanan. Karena demikian yang sampai khabar kepada Nabi dari Nabi SAW, kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Ya, inna dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal buta sebelah dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Ya, Allah memiliki kedua mata. Itu digambarkan sama mereka dalam sebuah gambaran itu tadi. Dari mana mereka menghasilkan itu? Mereka serupakan dengan sifat siapa? Makhluk. Mereka serupakan dengan sifat makhluk. Nggak gitu. Nggak gitu memahaminya. Terus Ahlus Sunnah ini tetap dikejar sama mereka. Oh ya sudah, kalau nggak kayak gini Tuhan kalian, terus bagaimana Tuhan kalian? Nggak tahu kok dipaksa terus saja. Kita bilang nggak tahu, mau gimana lagi? Bagaimanapun kau kejar kita, bagaimana terus Allah? Nggak tahu. Terus ngapain kau ngurusi bagaimananya Allah Subhanahu wa taala? Kita dituntut nggak untuk menerka-nerka bagaimananya Allah? Nggak dituntut. Gendeng. Gila jamaah, sorry.
Iya gila, kita nggak dituntut seperti itu Pak. Kita dituntut mengimani saja apa-apa yang Allah sifatkan dalam kitabnya dan apa-apa yang Nabi sifatkan dalam hadisnya kita tetapkan. Ya. Adapun bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Mengimani Allah, sifat Allah sebagaimana maknanya itu wajib hukumnya. Ada makna al-mutabadir, ada makna al-ba'id. Ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Al-istiwa, makna yang dekat adalah tinggi di atas. Ya, Allah berada tinggi di atas. Itu makna yang dekat. Ada makna yang jauh, artinya istaula, menguasai arsy. Nah, yang dipakai sama ahlu sunnah yang mana? Makna yang dekat atau makna yang jauh? Makna yang dekat, bukan makna yang jauh. Nah, ahli bid'ah sukanya yang jauh-jauh. Yang dekat gak diambil sama mereka. Ya, tangan. Ya, Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dan yang lainnya. Maka tangan itu ketika dipahami secara makna yang mutabadir, makna yang dekat, artinya alladhi yukbat wa yubsat wa yukhad, ya, sesuatu yang untuk mengambil, menggenggam dan yang semisal dengannya. Itu makna yang dekat. Sedangkan makna yang jauh, tangan itu artinya kuwah, kekuatan, power. Yang diambil yang mana? Yang dekat. Tangan adalah tangan yang hakiki. Jangan diambil makna yang jauh. Tangan artinya kekuatan, atau tangan artinya kekuasaan, tangan artinya kudroh. Enggak. Tapi yang diambil oleh ahlu sunnah adalah tangan yang dekat. Maka tetapkan imani itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tadi para sahabat, ya, bahkan sampai Arab-Arab Badui sekalipun, sahabat-sahabat yang tinggal di jauh dari kota, mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimananya sifat Allah. Maka kalau ada yang menanyakan, berarti itu pertanyaan, itu sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru. Ya, saya kira paham. Wallahu a'lam. Pada suatu masjid di setiap pekannya terdapat kajian rutin yang sebagian besarnya digunakan untuk mempelajari akidah as-sahihah, yang mana sang takmir mengatur jadwal 6 hari untuk mempelajari akidah as-sahihah dan 1 hari untuk mempelajari perkara-perkara fikih dan tematik. Apakah sikap sang takmir sedang menyelisihi hakikat dakwah as-salafiyah? Ya, memprioritaskan dakwah kepada akidah as-sahihah itu benar, namun bukan berarti kemudian mengesampingkan permasalahan-permasalahan lain di dalam agama. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, ahlu sunnah itu ngomong apapun pasti penekanannya itu pada tauhid, pada akidah. Mau dia berbicara sirah, larinya kepada akidah. Ibroh-ibroh yang diambil dari sirah adalah akidah. Mau dia berbicara tentang muamalah, bab jual beli, bab nikah, mau dia berbicara tentang parenting sekalipun, tetap itu yang ditekankan poin apanya? Poin akidah. Ya, maka tidak menafikan seorang untuk dia tetap mempelajari bab-bab lain di dalam agama ini, namun tetap prioritas utamanya adalah akidah. Prioritas utamanya adalah at-tauhid. Ya, maka wallahu a'lam kalau dilihat ini, ya, anak nggak tahu, mungkin kebutuhan ya. Itu ijtihadnya takmir juga. Mungkin dilihat memang perlu untuk penekanan tentang masalah akidah. Nah, ini kembali kepada ijtihad takmir, ngelihat kondisi mad'u, kondisi jamaahnya. Yang lebih penting daripada itu adalah siapa yang menyampaikannya. Bukan jadwal kajiannya, siapa orang yang menyampaikannya. Ya, kalau akidah, wah masya Allah 6 hari akidah, bahas kitab-kitab akidah, yang menyampaikan ahli bid'ah, ya podo aja. Ya, mau 1 minggu full akidah juga sama saja.
Ya, kitab-kitabnya kitab-kitab akidah salaf. Hari Senin Ushulus Sunnah, ya kan? Hari Selasa kitab tauhid, hari Rabu misalnya Al-Ushulus Tsalatsa misalnya. Selama satu pekan kitab-kitab akidah semua, tapi yang pengajarnya orang-orang Khawarij. Ya, jadi sama saja. Wallahu a'lam. Apa bantahan bagi orang yang mengatakan Allah Ta'ala, Allah sebagai apa Ta'ala ini? Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala makhluk. Allah makhluk. Ya gimana makhluk wong Allah itu khalik? Paham ya maksudnya? Allah khalik, kenapa kok bisa dikatakan makhluk? Makhluk itu artinya yang diciptakan. Kalau orang mengatakan Allah itu makhluk, siapa yang khalik terus kalau kayak gitu? Siapa yang menciptakannya? Makanya diantara kalimat anehnya orang-orang Nasoro, orang Nasrani Arab ya, yang pernah kita dapati bahwasanya Yesus atau Nabi Isa itu katanya adalah mauludun ghairu makhluk. Nabi Isa itu keyakinan mereka maulud ghairu makhluk. Nabi Isa itu dilahirkan tapi tidak diciptakan. Ya pun. Hah? Ya apa antum? Bingung nih. Ya, dilahirkan ya pasti diciptakan. Karena dia ada awalannya, ada permulaannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalannya. Ini kalimat kufur mengatakan Allah makhluk. Ya. Baik, anak kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.